Halo, selamat pagi. Kebetulan kita sekarang rekam programnya pagi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Mahendra yang telah menyempatkan hadir untuk diskusi kita pada hari ini. Kemudian juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kakak Riri atas kesediaannya untuk ikut dalam diskusi kita dalam program ini. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya mewakili tim Siscreen Academy dalam program ini, akan memandu program ini dalam 1,5 jam ke depan. Sebelum itu, saya ingin izinkan saya memperkenalkan Pak Mahendra. Pak Mahendra sekarang menjadi direktur film, musik, dan media baru. Kak Riri adalah seorang sutradara film, juga pendiri dari Rumata Art Space dan direktur Siscreen Academy. Untuk memulai diskusi kita pada hari ini, saya ingin menceritakan tentang Siscreen Academy dan kenapa kemudian tahun ini kita adakan Siscreen Academy dan mengambil tema manifesto. Karena pandemi, tahun ini menjadi momentum bagi para pembuat film di Indonesia, kemudian juga secara luas di Asia Tenggara, untuk tetap berdaya, bergandengan tangan, dan saling mendukung. Kami di Siscreen Academy ingin mencatat tahun ini sebagai tahun untuk saling memperkuat masing-masing, saling bergandengan tangan, karena tahun ini pula kita direkatkan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu media, kemudian apa itu film. Akhirnya di pandemi hari ini, kita merasa bahwa film bisa menghibur kita dan menemani kita di ruang-ruang hampa selama pandemi berlangsung. Siscreen Academy mengusung tema manifesto untuk mencatat bahwa kita sebagai pembuat film atau pembuat kreasi itu masih tetap bertahan di masa-masa sulit seperti ini. Mungkin itu bagian pertama sebagai pengenalan tentang tema manifesto tahun ini. Nah, untuk memulai, saya langsung saja ke Pak Mahendra. Kita ingin tahu nih Pak, sebetulnya di pemerintahan sekarang ada kayak lini baru gitu, namanya Direktorat Film, Musik, dan Media Baru. Bagi pembuat film seperti saya, itu hal yang baru gitu Pak. Mungkin Pak Mahendra boleh ceritakan sedikit tentang film, musik, dan media baru bagi saya dan teman-teman pembuat film yang ada di Makassar dan Indonesia Timur. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Ya, selamat pagi Mas Riri. Ini kita dulu itu selalu kalau udah lihat Laskar Pelangi gitu tuh udahlah gitu ya. Jadi udah ingat Mas Riri, Mbak Mira Lesmana gitu ya. Jadi idola banget lah bagi kita semua dan sebagainya nih. Jadi kesempatan saya jadi direktur film, jadi sering ketemu sama Mas Riri. Jadi terima kasih nih. Ini Mas Rahmat, jadi direktorat kami, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru itu memang baru. Setelah dulu kalau film kan di Pusbang Film gitu ya. Dulu juga dulu pertama di Depen, kemudian di Budpar, kemudian akhirnya ke Pusbang Film, terus itu di bawah Sekjen, dan sekarang di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tapi digabung dengan Film dan Media Baru. Ini sebetulnya janji Presiden di kampanye yang kedua, yang di periode kedua ini, beliau menjanjikan untuk memajukan perfilman dan industri perfilman dan industri musik. Nah, industri perfilman itu ada 4, termasuk pendukungan biaya, fasilitasi dan sebagainya, SDM, gitu ya. Kemudian di musik juga gitu, hampir sama.
Nah, industri film dan industri musik itu kan akhirnya setelah di dalam restranya gitu, di era yang sekarang ini kan dekat sekali nih, dua-duanya bisa saling mengisi dan sebagainya, dan kekuatan teknologi menjadi sangat penting. Nah, akhirnya ditambah dengan media baru gitu, karena di film nanti kan juga berkembang dengan melalui teknologi, di musik juga melalui itu. Sebenarnya lebih luas lagi tentang kebudayaan lah. Kebudayaan itu membutuhkan narasinya itu sekarang ini jelas banget ya. Narasinya butuh teknologi gitu. Nah, dinamakan media baru gitu. Nah, kan banyak seperti musik ya sekarang, kemudian makanya kita juga ada kegiatan film mega event ini sebetulnya seperti hologram, kemudian seperti augmented reality, kemudian kayak dan sebagainya, itu kan memperkuat narasi sebetulnya. Nah, ini penting ke depan Indonesia jangan sampai ketinggalan. Dan ini sebetulnya kita sudah mulai rintis dari sekarang, sebetulnya kayak kayak synchronize itu ya, synchronize yang musik itu kan ada semacam krisenya yang di Badai Pasti Berlalu, itu kan sebenarnya bagian untuk memperkuat teknologi. Kalau di film juga jelas ya itu gitu. Nah, direktorat kita hadir ini sebetulnya untuk memperkuat itu. Film, musik, dan media baru gitu. Makanya direktorat ini. Itu Mas, jadi ceritanya memang terutama dengan adanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017, jelas sekali kita harus memperkuat ekosistem ya, ekosistem di film, ekosistem di musik. Nah, ini penting sekali adanya direktorat kami ini. Bahkan kan nanti ke depan kita kan ada culture hub gitu ya, sebagai sebagai ruang distribusi gitu ya, ruang distribusi bagi pelaku-pelaku film, bagi pelaku-pelaku musik, sehingga negara itu hadir untuk jadi tidak tergantung melulu terhadap bioskop, tergantung terhadap itu. Bahkan kita kan juga memperkuat nanti di daerah-daerah yang kayak pemutaran film gitu ya, kayak platform-platform gitu, kita juga perkuat nanti. Jadi ruang-ruang distribusi itu kita perkuat, bahkan seandainya kita juga sedang memperkuat ruang-ruang berekspresi seperti ini di Pemda suka ada perpustakaan tapi punya ruangan yang cukup untuk bisa untuk nonton. Nah, itu kayak gitu tuh diperkuat. Kan kayak di Jatiwangi yang sudah dimulai dari Backcraft, itu kan juga di Jatiwangi Art itu kan di samping dia ruang berekspresi juga ada pemutaran filmnya, pemutaran untuk screening filmnya dan sebagainya. Nah, kita itu inisiatif-inisiatif itu yang kita nanti perkuat. Jadi jangan bertumpuk di kota-kota besar gitu ya, sehingga ya semuanya arahnya ke situ gitu. Nah, kita nggak ingin memperkuat wilayah kita kan luas sekali ini dan belum terlalu terjamah gitu. Pak Jokowi sudah memulai dengan infrastruktur ya, harus didukung itu gitu loh, infrastruktur itu harus kita dukung juga infrastruktur yang lain ya untuk memperkuat ekosistem sehingga berekspresinya yang di daerah-daerah itu juga berkembang gitu ya gitu. Nah, ini semakin nyata, semakin pentingnya setelah pas pandemi ini. Nah, itu Mas. Ya, terima kasih banyak Pak. Nah, nanti saya akan bertanya lebih detail lagi dan ingin mendengarkan cerita-cerita dari Pak Mahendra lagi setelah ini. Tapi sebelum itu kita ke Kak Riri dulu deh. Nah, Kak Riri sebagai founder Rumata Art Space juga menyelenggarakan beberapa tahun terakhir ini Screen Academy. Saya ingin mendengar dari Kak Riri sendiri apa pentingnya Screen bagi Kak Riri, bagi Indonesia Timur hari ini. Ya, terima kasih Mat. Pak Mahendra, terima kasih banyak. Jadi Pak Ahmad Mahendra, dan dulu kami sebenarnya nih Screen Rumata sudah punya hubungan yang panjang, Pak Mahendra. Rumata juga menyelenggarakan Makassar International Writers Festival. Saya ingat dulu waktu Pak Mahendra masih di diplomasi ya Pak ya, Direktorat Diplomasi, banyak sekali mendukung mendatangkan tamu dari luar ke Makassar gitu. Dan memang kami Screen ini, Rumata Art Space ini inginnya sebenarnya jadi sekarang ini lega sekali karena akhirnya ada sebuah visi yang sejalan dari pemerintah tentang bagaimana
seni budaya itu harus dibangun dari lebih banyak grassroots gitu di Indonesia. Dan kalau dulu kami itu selama Rumata sudah dibangun sejak 2011 di Makassar. Siscreen sendiri sudah mulai beraktivitas bersama Makassar International Writers Festival dari tahun 2012. Itu selalu memang masih harus berganti-ganti mencari mitra di pemerintahan, karena ada bagian yang cocoknya ke direktorat ini, ada bagian yang cocoknya. Nah, sekarang ini alhamdulillah sebenarnya visi dari pemajuan kebudayaan itu menyatukan gagasan bahwa kebudayaan itu saling terkait dan luas, harus dilihatnya secara luas. Dan saya senang sekali karena sebenarnya yang menjadi penting bagi Siscreen itu sebenarnya kami tentu saja tidak punya kapasitas dan semua kemampuan untuk memajukan perfilman di Indonesia Timur sendiri. Tapi kami sebenarnya kebetulan karena berada di Makassar, Makassar itu enak menjadi tempat kumpul dari teman-teman dari Ambon, dari Papua, dari kadang-kadang ada yang datang bahkan dari Lombok ya, itu udah masuk mulai ke wilayah barat sedikit, tapi bisa datang ke sini dan kemudian bertemu dengan beberapa sineas terbaik dari Asia Tenggara untuk berdiskusi di sini. Jadi itu yang menurut saya sangat penting gitu di dalam melihat kemajuan peran Siscreen di Indonesia Timur. Nah, di perfilman Indonesia secara umum. Nah, kami sebenarnya merasa, misalnya tadi Rahmat sudah membuka tentang Siscreen tahun ini, pandemi ini sebenarnya menyadarkan kita akan banyak hal, bahwa kemungkinan itu sangat luas, dan teknologi, kebudayaan, kesenian itu sesuatu yang bisa bertemu bersama dengan baik gitu. Jadi saya sebenarnya senang sekali ungkapan awal dari Pak Mahendra tadi, sebelum kita lebih spesifik bicara tentang Indonesiana, yang kebetulan saya juga alhamdulillah diajak untuk terlibat sejak awal bersama Mbak Mira, bersama Pak Riki Pesik gitu ya, tentu saja bersama Pak Mahendra sendiri, untuk mungkin saya bisa menyumbangkan pemikiran tentang kemungkinan supaya teman-teman di komunitas dan di grassroots yang kebetulan selama ini Siscreen ikut bekerja bersama mereka banyak sekali, itu bisa menjadi bagian dari kami, bagian lebih penting dari program ini gitu. Jadi senang sekali tahun ini kita juga ada pembicaraan misalnya tentang virtual reality di Siscreen. Kita akan ada pembicaraan tentang cultural diversity in cinema bersama Dr. David Hannan yang akan bicara membahas tentang sejarah keragaman budaya dalam film yang sudah hidup di Indonesia sebenarnya sejak eranya Pak Usmar, Pervini dulu ya, di tahun 50-an pertengahan itu sudah ada film berjudul Harimau Campa misalnya Pak, yang lokasi syutingnya itu fokus di Sumatera Barat dan menjelajah wilayah tentang silat misalnya. Nah itu sebenarnya kita sekarang saya senang sekali karena pemerintah sebenarnya mendukung kemajuan dari film-film yang bicara tentang keragaman ini. Dan jadi ya sekarang kita tidak lagi bertepuk sebelah tangan gitu, dan mudah-mudahan ini akan menjadi kemajuan yang lebih baik gitu ke depan. Begitu Mat kira-kira. Terima kasih. Oke Kak. Nah, sebelum saya kembali lagi ke Kak Riri, kita sudah mendengar tadi tentang Indonesiana Project. Nah, inilah saatnya Pak Ahmad Mahendra boleh menceritakan kepada kita tentang apa sih Pak Indonesiana Project? Nah, sebelum ke itu ya Indonesiana Project, Mas, tadi saya menambah dulu karena menarik sekali sebetulnya yang disampaikan oleh Mas Riri. Betul Mas, kita dengan ada undang-undang sekarang itu mulai paham mengenai treatment yang benar gitu ya. Selama ini yang ngacak dan sebagainya gitu. Nah tadi makanya inisiatif-inisiatif yang dulu dari daerah, dari
ya tadi timur dan sebagainya kan suka nggak ketangkep ya gitu ya. Nah ini kan sekarang ini menjadi sangat penting. Sebenarnya walaupun dengan Mas Riri kita udah lama ya Mas ya, beberapa yang Makassar ini gitu. Nah Makassar itu kan sebenarnya kayak Singapuranya Indonesia, kumpulnya banyak orang yang lewat gitu ya. Kalau selalu mampirnya ya di Makassar, karena Makassar memang sangat besar dan sebagainya. Jadi itu perlu diperluas sih Mas. Kayak saya sih ingin Mas Riri ya di wilayah timur, saya pikir yang paham kan Mas Riri, ya terserah nanti yang lain kalau ada gitu ya monggo gitu. Tapi memang perlu dorong sih Mas untuk biar tumbuh. Kalau di daerah sini kan oke lah, udah mulai festival daerah kan juga banyak ya. Nah mungkin yang di timur itu juga mulai perlu itu, dan kita siap Mas. Kalau memang Mas Riri ada effort apa yang memang tentang timur, memang kita juga dapat arahan tentang hal tersebut ya, kita siap aja untuk yang sekarang ini. Itu. Nah untuk berikutnya mengenai tadi ya, proyek atau program Indonesiana Film itu namanya Mas. Jadi program Indonesiana Film itu sebentar. Jadi ini sebetulnya pola pendukungan yang sebetulnya untuk multisektor gitu ya, pola pendukungan untuk berbagai pihak gitu. Jadi kalau selama ini kan kita fokus di produksi, fokus di ini, tapi ini lebih melihat terhadap bahwa kita perlu di ekosistem kita ini kan ada 7 ya, kalau sekarang kita gambarkan itu, mulai dari kreasi, produksi, kemudian distribusi, kemudian ke eksibisi, lari ke apresiasi dan literasi, pendidikan perfilman, dan arsip. Nah ini kan mata rantai sebetulnya tugas pemerintah untuk memperkuat ini semua dengan segala persoalannya. Yang Indonesia seperti Mas Riri paham banget pasti, kita nggak ada lagi distributor ya Mas ya. Sekarang ini nggak ada lagi namanya distributor karena tahun 90 itu udah berhenti gitu. Kita relatif distributornya yang notabene sekarang distributor kan kalau nggak bioskop ya produsernya itu sendiri yang jempalitan untuk mencari pendanaan sampai bisa tayang ke film, itu contohnya. Nah kami ini pengen dengan Indonesiana Film ini merupakan pendukungan multisektor yang semuanya itu minimal dari kreasi sampai ke distribusi gitu ya, sampai ke distribusi. Nah itu ideal minimal kita pengen itu diraih. Nah kenapa distribusi? Karena ini untuk terutama untuk mengangkat film-film kita yang berkualitas, seperti sebetulnya ide dasarnya itu Laskar Pelangi yang lebih disistematikan gitu ya. Laskar Pelangi yang disistematikan gitu ya. Tapi kalau Laskar Pelangi kan nyari sendiri kan gitu ya. Kalau kita ingin ya pemerintah ini hadir gitu. Karena kondisi sekarang ini kan lemahnya sekali orang yang pengen membuat tentang narasi lokal gitu ya. Nah itu rentan sekali kan, Mas Riri pasti paham ya. Itu sangat rentan, apakah akan laku atau tidak dan sebagainya. Ini laku nggak ya untuk ke depan tentang film-film ini gitu. Nah kemudian juga orang yang yang investor juga malas tentang riset, ya kan? Nah ini kita sebetulnya pengen memperkuat tentang hal itu Mas Rahmat. Kita pengen bahwa selain mengangkat cerita-cerita dengan latar belakang budaya lokal, juga mendapat dukungan pembiayaan karena para investor memiliki persepsi bahwa film berlatar budaya lokal memiliki resiko dagang yang sangat tinggi, yang rentan ya, sangat resiko gitu. Nah kemudian kebutuhan kita adalah jadi mendorong tumbuhnya ekosistem kebudayaan, karena kita diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, sehingga mendorong tumbuh pengembangannya narasi lokal sebagai bentuk penguatan karakter bangsa sesuai dengan mandat dari strategi kebudayaan. Kemudian juga mendukung storynomic, jangan lupa
Pak Jokowi juga mengamanahkan sekarang ini kan untuk storynomic. Nah ini kesempatan sekali sebetulnya. Kita aja sekarang dengan storynomicnya yang diarahkan oleh Pak Jokowi, itu kesempatan sekali kita mengungkapkan narasi-narasi lokal, mengungkapkan kembali keragaman-keragaman kita. Ini menjadi tagline kita di pemerintah. Jadi bahkan Kemenparekraf juga kan sekarang dorong ke sana ya, terutama untuk memperkuat destinasi gitu ya. Kalau kami itu namanya destinasi tidak hanya super prioritas ya. Kalau kami gitu, namanya destinasi itu apapun, namanya lokasi syuting itu juga destinasi gitu menurut saya. Jadi lebih luas, jadi tidak yang kemudian dicanangkan. Makanya kan kayak konsep kita di kayak Ananda Sukarlan yang di Prambanan, kemudian di Muara Jambi, kemudian di Majapahit, itu ya destinasi, gitu ya. Itu juga pakai narasi dan itu destinasi. Jadi itu yang kita ini. Nah, kemudian kita perlu mendukung inisiatif dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memajukan itu perfilman Indonesia. Kemudian juga yang penting sekali adalah meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam kepahaman melayani gitu ya. Kalau nanti kan sering tuh dulu insentif selalu menjadi persoalan. Mas Riri Mas Riri mungkin jago lobby, jadi mungkin tidak menjadi masalah. Tapi bagi orang-orang lain yang pengen dibantu oleh Pemda, pengen dibantu oleh apa kan suka mengalami kendala gitu ya. Jadi itu yang itu juga menjadi pemikiran kita untuk di sini di Indonesia. Di Indonesia Film itu pengen kita perkuat. Jadi dari mulai kita pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan tadi kebutuhan untuk memberi bantuan ya transportasi dan sebagainya, konsumsi, penginapan, itu kan itu. Kemudian kita kalau pusat kan treatmentnya tadi pasti workshop, kemudian workshop yang memberi pemahaman. Bahkan kita kan Mas Riri juga tahu sampai di tingkat kita bawa internasional, karena untuk meningkatkan kapasitas kualitas dari penulis-penulis kita gitu. Jadi kita ini mulai dari kreasi nanti ke arah produksi sebetulnya. Dan nanti kan kita juga persiapan untuk pitching deck-nya kan gitu ya. Kita kan selenggarakan biar nanti investornya juga bisa berkumpul melihat nanti narasi-narasi yang ada di Indonesia ini, sehingga tapi dengan kualitas, karena sudah kita workshopin sampai yang tadi dari universitas yang dari Amerika gitu ya. Nah itu berarti kan perlu juga peningkatan kapasitas dari para penulis gitu, yang selama ini kan kita nggak tahu standarnya gitu ya. Karena selama ini pasti Mas Riri rasakan banyak sebetulnya kayak ini loh, kayak kebetulan gitu loh. Indonesia itu kadang-kadang kayak terlihatnya hanya kebetulan. Ya jangan sampai begitu gitu. Biar semuanya itu ya punya kualitas yang baik, saat garap tertentu itu jadi baik gitu loh. Itu yang kita inginkan. Penulis juga tidak merasa harus belajar terus untuk meningkatkan kualitasnya. Nah ini kita sediakan di dalam Indonesia Film ini. Jadi dari kualitas penulis, kemudian pemerintah daerah, kemudian di samping itu kita sendiri. Nah investornya jadi merasa, intinya gini, investor jadi merasa diringankan beban biaya saat dia juga mau untuk memproduksi film-film yang bernarasi lokal tadi dengan keragaman daerah. Itu juga penting sekali. Jadi mana sih celah yang sebetulnya selama ini kita nggak paham, pemerintah yang dulu mungkin dulu juga kita nggak paham sebetulnya apa yang dibutuhkan sih. Jadi sehingga tetap tidak gitu ya mengintervensi gitu ya Mas Riri ya. Tetap tidak mengintervensi. Selama ini justru kita hadir untuk memperingan. Indonesia Film itu hadir untuk memperingan seperti investor gitu ya, tapi juga meningkatkan kualitas dari penulis sehingga standar. Jadi kita output terakhirnya adalah sebetulnya yang diharapkan tadi skenario film yang bagus. Jadi dengan penulis yang sudah ditingkatkan, di workshopkan,
kemudian kita ada riset kan, kita sediakan risetnya ya kan, itu yang jarang sekali selama ini. Based berdasarkan riset biasanya orang yang hanya ngira-ngira atau risetnya juga kecil. Kita sih kedepannya juga kita perkuat itu riset, dan selama ini memang ada riset, penting sekali untuk riset bagi penulis untuk datang ke lokasi sesuai yang dia mau, kemudian berdiskusi di situ dan melihat sehingga dia juga bisa menulis dengan baik. Tapi juga cara menulisnya kan di workshopin jadi oleh yang dari Amerika. Nah kemudian kita juga Pemda pada saat riset juga sudah membantu untuk tadi transportasi, makan dan sebagainya. Bahkan nanti juga kita akan workshopin untuk kepahaman Pemda untuk cara melayani nanti kalau investor saat memproduksi pada saat pembuatan film gitu ya. Itu Mas Rahmat. Nanti mungkin sebetulnya Mas Rizky ini bisa lebih memperjelas karena ide semua itu sebetulnya di balik ini semua sebetulnya ide yang memperkuat Indonesia Film ini ya Mas Riri, walaupun ya walaupun tahun ini masih ada tantangan ya Mas Riri ya nggak apa-apa. Yang penting kan kelihatan baik kan, festival besar pun di dunia atau pekerjaan besar pun di dunia kan tidak tiba-tiba langsung jeling jadi gitu. Yang penting kan konsistensi dan sebagainya. Itu Mas Rahmat, proyek atau program Indonesia Film itu saya pikir ke depan itu sangat penting sekali, dan ini nanti saya akan perlihatkan tantangan dan sebagainya. Itu dulu Mas Rahmat. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Nah, sekarang saya ke Kak Riri. Dari penjelasan Pak Mahendra tadi ada ungkapan-ungkapan tentang cerita-cerita lokal, budaya-budaya lokal. Saya ingin tanya Kak Riri, apa sih pentingnya keragaman-keragaman budaya atau cerita-cerita dari Indonesia itu bisa kita develop, kita kembangkan, kemudian kita jadikan suatu karya. Dan apa hubungannya dengan program-program seperti Indonesiana Project dengan narasi-narasi lokal dan budaya-budaya lokal yang disebutkan tadi? Silakan Kak. Jadi sebenarnya terima kasih Pak Mahendra penjelasannya. Saya rasa banyak hal yang teman-teman pembuat film, produser, penulis, sutradara terutama sudah bisa tangkap bahwa ini ada sebuah kesempatan atau minimal ada embrace, ada sesuatu yang di-embrace gitu oleh Kementerian Pendidikan gitu terkait pendidikan kebudayaan terkait dengan pengembangan film-film terutama dari wilayah-wilayah ya. Nah, kenapa pertanyaan Rahmat, kenapa ini penting? Sebenarnya nomor satu, ada dua hal ya. Yang pertama bahwa karena negeri ini adalah negeri yang harus kita jaga keragamannya. Keragaman itu kan udah kita sepakati, itu kekuatan. Dan film adalah sebuah medium yang sudah terbukti bertahun-tahun, sudah terbukti di banyak sekali judul, punya kemungkinan untuk memperkenalkan kita, membuat kita lebih lebih kuat gitu ya, dengan dan lebih percaya dengan keragaman itu. Itu satu hal. Nah, yang kedua, bahwa film adalah medium yang spesifik nih, karena tidak mungkin film itu dibuat dengan hanya pemikiran saya ingin menunjukkan keragaman Indonesia. Saya ingin memperkenalkan budaya Papua, budaya orang Selayar, budaya orang Bone gitu. Tidak bisa, film tidak bisa begitu. Film itu memiliki karakteristik di mana dia adalah medium yang ada unsur orisinalitas, tapi harus ada unsur universalitasnya. Nah, intinya Indonesiana Film ini menurut saya memberi kesempatan bagi para produser, pembuat film siapapun untuk menjaga keseimbangan antara orisinalitas atau keunikan budaya dari sebuah ide, dari sebuah story itu yang didorong oleh pemerintah untuk lahirnya cerita-cerita yang beragam itu dengan nilai universal dari film itu sendiri. Sehingga siapapun nanti pemerintah daerah ya kita yakinlah bupati itu banyak yang suka film. Ya, atau mungkin orang-orang di daerah investor-investor ya, banyak pengusaha-pengusaha lokal yang suka sekali gitu nonton
dan membayangkan, wah itu danau ini kalau dijadikan lokasi film itu cantik sekali. Tapi mereka juga tidak paham bahwa, atau mereka perlu dibantu, diberi pemahaman bagaimana supaya lokasi-lokasi tersebut menjadi menarik dan menjadi relevan di dalam sebuah cerita. Nah, ini baru kita bisa bicara tentang sebuah film yang utuh nih. Jadi jangan sampai pembuat film jalan sendiri dengan tujuannya, sementara investor atau pemerintah lokal, para bupati misalnya, atau kepala dinas pariwisata atau kebudayaan di daerah-daerah itu tidak nangkep tujuanmu apa. Apa yang kita bisa dapat nanti gitu. Jadi akhirnya mereka ngomongin angka gitu. Kalau saya invest 200 juta, saya bisa dapat 500 juta nggak? Kan itu, ini untuk menyatukan ke pemahaman inilah Indonesiana Film ini diusulkan gitu. Karena dia bentuknya bukan hanya sekedar hibah, grant gitu ya. Peserta yang terpilih menjadi peserta atau menjadi bagian dari Indonesiana Film atau proyek-proyek ini, nantinya bukan hanya diberi grant, tapi diberi pelatihan sejak awal. Sejak awal ide cerita itu nanti dibantu untuk dibentuk, kemudian melalui sebuah struktur lokakarya yang direncanakan baik. Ada mentor, tutor gitu ya, yang semuanya adalah para pendidik yang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan kapasitasnya, itu akan memberikan masukan supaya aspek-aspek universal ya yang Pak Mahendra maksudkan tadi itu punya atau muncul di dalam film-film dengan keragaman cerita ini, keragaman budaya ini. Jadi nantinya mudah-mudahan setiap akhir tahun ya Indonesiana Film bisa memperkenalkan 10 cerita. Ya itu paling banyak lah kalau bisa ya. Yang selain memiliki kekuatan budaya lokal yang kuat, tapi juga punya nilai yang cukup universal. Sehingga siapapun mau menjadi bagian dari film itu. Entah itu yang namanya investor, entah itu yang namanya sponsor, entah itu lembaga-lembaga hibah, maupun orang-orang pemangku kepentingan di daerah seperti pemerintah daerah misalnya, atau misalnya pengelola sebuah kawasan wisata misalnya. Bayangkan kalau sebuah film mendapat dukungan seperti itu, saya yakin kesuksesan film itu sebagai karya itu sangat besar sekarang. Ya. Nah ini adalah sesuatu yang bagi saya sebuah kesempatan penting. Mudah-mudahan kita semua memanfaatkannya dengan baik gitu, Mas. Gitu. Terima kasih banyak Kak Riri. Nah, sebagai sebuah kesempatan nih bagi saya misalnya pembuat film atau bagi teman-teman saya yang ada di Makassar atau di Indonesia Timur atau di komunitas-komunitas film, apa sih Pak kriterianya Pak Mahendra? Aduh, kalau kriteria sebenarnya lebih paham Mas Riri sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Gini, tapi saya nambah dulu karena menarik sekali yang disampaikan oleh Mas Riri saya tadi gitu. Dan program Indonesiana Film ini sebetulnya kesempatan Indonesia keseluruhan, terutama perfilman ya. Itu kita gini, selama ini kan membacanya susah sekali, dorongnya susah sekali. Nah kita pengen, walaupun agak berjuang keras, kita pengen istilahnya gini ya, sedikit memperbaiki mindset semua orang. Mindset semua orang itu ya yang ingin tertarik terhadap film terutama pemangku-pemangku yang sebetulnya bisa mendorong untuk perfilman seperti ya pemerintah pusat kami sendiri, kemudian pemerintah daerah, kemudian pelaku gitu kan, pelaku pun terus komunitas film yang di daerah, kemudian investor. Sebetulnya dengan program Indonesiana Film itu sebetulnya pengen menyatukan dan kemudian memperbaiki mindset bahwa pentingnya loh kita itu dorong bersama. Nah ini yang harus mulai dipahami dulu. Selama ini ya tadi saya memulai lagi, mungkin Pemda suka pengen ya tadi disampaikan oleh Mas Riri kasih ada duit sekian nanti saya bisa apa, kan nggak begitu ya. Kita jangka panjangnya kan harus dimulai dari tetap kita ada anggaran tapi ya tidak boleh mengintervensi seperti menentukan judul, bahwa itu serahkan yang lebih paham penulisnya dan berdiskusi itu contoh gitu ya Mas Riri ya. Jadi penting sekali. Selama ini kan kalau orang mengeluarkan duit pemerintah pusat lah, luar duit
jadi filmnya kayak apa? Kan nggak begitu. Jadi terus kemudian ceritanya harus begini dong, harus ada ininya lah. Ini nggak boleh diatur-atur begitu. Tadi original dan universal itu sudah ada yang kita jangan sok lebih pinter deh gitu loh. Contohnya gitu loh. Nah, itu jadi penting. Nah, di Indonesia film ini pengen itu ditunjukkan pelan-pelan. Saya pertama juga salah paham awalnya gitu Mas Lidi, karena ya tentang pembuatan film itu kan saya pikir kalau kita keluarin, Pemda nggak boleh yang ngatur-ngatur gitu ya. Judulnya harus ini. Padahal secara riset si penulis menemukan sesuatu yang menarik, original, sesuatu yang narasi lokalnya keren gitu ya. Ya siapa sangka Mas Riri dulu Laskar Pelangi tiba-tiba idenya ke situ, itu yang harus sebetulnya teman-teman semua pihak harus disadarkan di situ. Contohnya akhirnya kan juga memperkuat destinasi, memperkuat PAD-nya bertambah sekian kali lipat. Itu kan luar biasa. Sebenarnya tujuan praktisnya kan ke situ ya. Praktisnya ke situ gitu. Tetapi kita ini treatmentnya yang kadang suka masih bermasalah. Ya entah kita sendiri pemerintah pusat, ya untung ada Mas Riri. Ya, jadi suka saya itu, benar nggak boleh begini. Jadi mau gini, enggak. Memang yang benar begini. Pemda itu juga pelan-pelan ya, pelan-pelan kita kasih tahu dan sebagainya. Nah, untuk kriteria sebetulnya nanti kalau yang kemarin kan masih ditunjuk ya, nanti kalau ke depan ya kita kan open call gitu nanti. Sudah ada kriterianya, nanti Mas Riri nanti bisa menambah, pastikan kita cari orang yang berkomitmen dulu lah. Yang pertama sekarang kan kita cari orang yang penulis yang mau berkomitmen, kemudian pasti yang pernah membuat film gitu ya, pernah membuat film itu otomatis karena pernah menulis skenario, kemudian atau membuat film dan sebagainya, itu menjadi kriteria. Produser kan juga begitu ya, kan ini yang terpenting di sini kan minimal 2 orang ya Mas Riri ya, minimal orang mana minimal penulis dan produser, tapi kalau bisa dengan sutradara lebih bagus lagi kan, atau lebih. Nah itu yang ingin kita, ini kan tim ya gitu, itu juga Indonesia ini tim, tidak sekedar ya seperti sama niat mau membuat film itu sudah dari awal chemistry-nya ada. Nah kita ke depan itu mau ke arah situ ya, jadi jangan sampai produser dengan penulisnya juga nggak chemistry, itu ya jangan sampai. Kita ya makanya kita serahkan nanti open call gitu, sehingga ya ini tim yang akan bergerak gitu. Itu Mas Rahmat. Tadi Mas Riri lebih baik tambahkan itu lebih baik gitu. Mau nggak Mas Riri? Ya. Jadi memang begitu, seperti pengantar Pak Mahendra tadi, Indonesiana akan menjadi sebuah proyek yang akan terbuka. Jadi akan ada semacam kalender tahunan yang tentu saja akan diupayakan semakin berjalannya waktu akan semakin baik gitu ya penyelenggaraan. Kami akan pembuat film semua akan bisa melihat di sebuah website timeline waktunya. Direncanakan juga nantinya melamar dengan pertama kali saringannya itu melalui form aplikasi atau yang bisa diunduh kemudian diisi, kemudian ada harus menuliskan ide ceritanya, kemudian harus sudah punya bayangan daerah yang dituju sebagai lokasi, sehingga sudah mulai dilihat potensi dan juga kemungkinan kerjasamanya dari awal, dan kemudian harus ada intensinya gitu Mas. Jadi seorang produser pembuat film mau membuat film ini, itu yang diuji adalah intensi tertulisnya. Kenapa? Apa gagasan besar di balik ide tersebut gitu. Nah ini menjadi bagian penting, dan nantinya akan ada tim seleksi, akan ada proses. Tentu saja kami mengharapkan sebanyak-banyaknya tim pembuat film dari Indonesia yang akan melamar. Belum ada kriteria misalnya senioritas, pengalaman, dan lain-lain. Jadi memang persaingan sepertinya pasar juga ya. Film ini adalah bagian dari pasar terbuka. Semua teman-teman sudah tahu itu. Mungkin dalam kriteria awal ini yang saya masih di dalam proses penggodogan, tapi kriteria awal ini minimal telah membuat 2 film ya, pernah membuat 2 film.
dan atau terlibat di dalam 2 produksi film cerita gitu. Sehingga karena memang tujuannya ini film cerita, bukan apa-apa, karena proses yang akan berjalan sekitar 10 bulan, 9 atau 10 bulan ini adalah sebuah proses lokakarya yang melibatkan tenaga mentor dan tutor profesional. Jadi kalau seumpama nol banget pengalamannya, akan sulit juga nanti untuk catching up atau mengikuti gagasan-gagasan, diskusi dan ide-ide yang akan dibicarakan di dalam lokakarya gitu. Karena ini yang saya juga masih menunggu finalisasi mentor gitu, tapi tahun lalu itu ada 3 pengajar penulisan skenario dari University of South Carolina dari Amerika, dari California. Itu salah satu sekolah film terbaik di dunia. Jadi oleh tutornya yang adalah Orlo Seunke. Orlo Seunke ini seorang pendidik ya, sebenarnya dia adalah seorang pembuat film berdarah Belanda, asli Belanda, tapi telah bekerja di Indonesia kurang lebih, seingat saya itu udah lebih dari 30 tahun Pak Mahendra. Orlo itu, saya dulu masih mahasiswa di KJ tahun 88. Orlo itu sudah memberikan lokakarya produksi film di KJ bersama beberapa tenaga pendidik dari Belanda. Jadi komitmen Orlo terhadap film Indonesia ini sudah tidak perlu kita ragukan lagi ya, karena dia pernah terlibat dalam penyelenggaraan G-Fest ya, sebagai direktur program. Dia pernah membantu penyelenggaraan Europe on Screen. Dia pernah menyelenggarakan banyak sekali workshop penulisan skenario. Dan mentor kedua adalah Raya Makarim, juga seorang penulis skenario yang karya-karyanya sudah banyak yang berprestasi dan juga sering mengajar di dalam banyak workshop gitu. Nah, mereka akan bekerja bersama dengan beberapa tutor dari luar negeri internasional yang dipilih langsung oleh mereka. Jadi kenapa yang boleh melamar atau yang istilahnya eligible untuk mengikuti lokakarya Indonesia Film ini harus sudah punya kapasitas sebelumnya, itu antara lain karena memang proses itu menjadi penting gitu. Tapi sebenarnya saya mau mengajukan gagasan kepada Pak Mahendra bahwa sebenarnya Indonesia Film ini bisa dikatakan sebagai puncak, Pak. Puncak dari penyelenggaraan sebuah workshop yang sifatnya mendorong multikulturalisme cerita atau storynomics tadi seperti kata Pak Presiden. Tapi sebenarnya kita bisa mempersiapkan kantong-kantong komunitas untuk mempersiapkan produser, sutradara, dan penulis skenario lokal supaya di satu titik mereka siap untuk melamar ke Indonesiana. Jadi mungkin bisa ada semacam satellite programnya gitu ya, di mana para produser daerah yang sudah mulai muncul sekarang ya. Makassar ini sebenarnya kan cukup strategis karena Makassar ini sudah ada mungkin setiap tahun sampai pandemi datang ya. Setiap tahun itu ada sekitar 5 sampai 10 film lokal yang diproduksi yang dibuat oleh produser, penulis dan sutradara dari Makassar sendiri. Selain itu ada juga sekarang kita sudah mulai melihat dari Palu misalnya, sudah mulai menghasilkan film mereka sendiri. Dalam waktu dekat saya yakin ya, ini kebetulan aja pandemi nih Pak, karena kan dunia film Indonesia tahun lalu kan sebenarnya mencapai puncak yang sangat prestasi yang sangat baik. Mungkin tahun depan mulai akan lebih banyak lagi produser, penulis dan sutradara lokal yang bisa pelan-pelan mulai teaming up gitu ya untuk pada waktunya ikut di dalam program ini. Karena saya sangat yakin kualitas skenario yang dihasilkan atau minimal treatment story outline yang dihasilkan dari workshop ini adalah sebuah karya yang sudah memenuhi kriteria-kriteria yang baik gitu dari sebuah ide cerita atau gagasan film gitu. Itu kurang lebih Mat gitu. Jadi kepada teman-teman semua yang menyimak pembicaraan ini dan kebetulan sudah pernah membuat satu buah film cerita, teman-teman semua itu sangat eligible gitu ya untuk mengikuti workshop ini gitu, Indonesia Film. Mas Rahmat boleh nambah nih Mas? Ya. Boleh banget Pak. Ya, silakan Pak.
kayak ini kalau udah ketemu Mas Riri itu kan idenya nambah gitu ya. Di situ. Nah, penting Mas kalau kita udah komitmen tentang Indonesia Film, saya pikir penting sekali untuk memperkuat itu kan harus ada satelit program ya gitu ya. Yang tadi dibicarakan mempersiapkan diri untuk menuju Indonesia Film programnya kan Indonesia Film tadi kan udah dikatakan puncaknya. Puncak yang sehingga memang kita harapkan dari Indonesia Film kan akan muncul Laskar Pelangi, Lord of the Ring gitu ya, Lord of the Ring, Laskar Pelangi yang betul-betul Indonesia gitu dengan narasi dan sebagainya. Nah, setuju Mas. Nanti kita harus diskusi lagi tentang satelit program ini. Saya siap sih Mas, karena program yang bagus tidak mungkin akan semakin kuat kalau tidak diiringi program-program program-program pendukung lainnya. Nah, saya ingin diskusi tentang program-program pendukung itu, Mas, yang setelah jalannya Indonesia Film di tahun depan ini, moga-moga semakin lancar gitu ya, semakin menemukan yang kita inginkan. Nah, kita perlu program-program pendukung untuk memperkuat arah ke sana sehingga sudah ada jelas ya kompetisinya, jadi nggak lagi kekurangan atau termasuk sekaligus sebagai sosialisasi dari program Indonesia Film sekarang kan itu kan Mas. Nah, itu mohon nanti mulai dipikirkan itu Mas, apa saja yang kemungkinan menjadi program baru, termasuk kan kita bisa kerjasama dengan Rumata ini ya, Artspace ini ya. Nah, itu apakah di bagian Indonesia Film di sini bisa berbuat apa untuk di sekitarnya, di Makassar, mau di timur gitu. Nanti juga di tempat lain juga gitu ya. Di wilayah barat juga ada, di Kalimantan, ya betul. Nah, itu Mas, menurut saya perlu pembacaan nih Mas, bentuk tim juga gitu. Tetap Mas Riri mendampingi itu gitu. Jadi penerjemah dari yang kita Dewan Kehormatan dengan nanti di lapangan. Nah, itu kan perlu tadi program-program dengan kita eksekusi aja. Nanti di Kalimantan itu sebenarnya kerjasama dengan siapa, kalau di Makassar kan udah jelas. Terus nanti kan di barat siapa sih, kemudian di mana lagi wilayah yang perlu sebetulnya didorong juga sekalian itu untuk dorong ini. Jadi Indonesia Film itu sudah menggaungnya udah otomatis karena sudah punya workshop atau punya program yang sebetulnya kita satelitnya udah jelas. Kayak ini apa Mas, hewan apa tangannya banyak itu kan itu ya, jadi gurita. Mengguritanya kan jelas ya gitu, tapi kan menjangkau ke semua tempat gitu ya, sehingga kita tidak lagi bicara sendiri gitu loh, yang bicara ya biar mereka yang di daerah-daerah ini yang mempersiapkan diri sehingga Indonesia Filmnya pun juga kuat. Senang banget tadi dapat ide dari Mas Riri Reza. Nah, bicara soal mempersiapkan diri, menurut Kak Riri, apa sih yang perlu dipersiapkan bagi para pembuat film baru dari Indonesia Timur maupun dari secara keseluruhan dari Indonesia untuk mempersiapkan diri nih masuk atau mendaftarkan diri di Indonesiana Project tahun depan? Ya sebenarnya tentu saja nomor satu kesadaran bagaimana sih sebuah mata rantai atau ekosistem di dalam sebuah produksi film itu harus dipahami dan harus menyeluruh nih. Memang kita tuh kadang-kadang masih sangat terpecah-pecah melihatnya. Kayak gagasan tentang film itu masih dilihat hanya dalam satu aspek. Jadi misalnya aspek gagasan misalnya. Tapi kemudian apakah gagasan tersebut sudah dipikirkan betul untuk diarahkan ke pasar seperti apa misalnya. Itu yang selama ini kita sering lengah nih, terutama para pembuat film pemula. Itu satu. Nomor dua, sebenarnya bahwa film adalah sebuah kerja tim. Makanya Indonesiana Film sebenarnya, misalnya karena saya yakin ini karena banyak produser yang terlibat juga di dalam penggodokan gagasan ini. Produser itu sentral sekali. Produserlah yang harus menjadi semacam
titik tolak berpikir dari sebuah film. Produser itu bukan hanya urusannya uang misalnya, atau urusannya bisnis, dunia bisnis dari film. Itu yang sering kita temui. Jadi teman-teman di seluruh Indonesia, para pembuat film muda harus bekerja sama, membentuk sebuah kolektif-kolektif kecil gitu, Mat, ya, untuk kembali lagi menegaskan pemahaman kita tentang bagaimana sebuah film itu diproduksi. Dan ini kita tidak bisa melawan arus globalisasi ya. Kita tidak bisa. Saya yakin Indonesiana ini adalah sebuah program yang dimulai dengan kesadaran bahwa kita harus melihat kebudayaan, kita harus melihat pemajuan perfilman kita itu secara terbuka. Di ujungnya saja itu di Akatara. Akatara ini adalah sebuah kegiatan pasar film yang sudah mengikuti standar-standar pasar film global. Seperti yang terjadi di Busan, yang terjadi di Rotterdam, yang terjadi di Locarno, di Cannes. Jadi standar-standarnya itu sudah mengikuti semua kriteria-kriteria pasar film layaknya pasar film internasional, dan standar itu harus diikuti oleh teman-teman dimanapun. Jadi tentu saja kita kan tetap punya nuansa kesanggaran nih Pak Mahendra. Teman-teman di daerah ini bekerja itu sangat dengan pola-pola tradisi kesanggaran. Jadi sistemnya kalau bahasa modernnya kan brainstorming ya. Jadi orang-orang itu suka brainstorming sambil ngopi dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi gitu ya. Kemudian itu biasa. Itu saya yakin ada di mana-mana, tapi teman-teman juga harus menyadari bahwa struktur itu penting. Bahwa kesadaran kita bahwa film itu dimulai dari gagasan besar yang dituangkan dalam sebuah ide cerita yang menerjemahkan pola-pola komunikasi film umumnya. Gagasan besarnya bisa apa saja, bisa tentang kelahiran sebuah atau pentingnya satu pohon di Kendari misalnya, di Lorelindo, itu bisa saja tentang itu. Tapi penceritaan itu harus menyadari struktur penceritaan bagaimana orang menonton film di bioskop, karena itu ada konvensinya tuh. Itu tidak mungkin kita membuat struktur cerita sendiri dengan ide bahwa kami ingin orisinal, kami tidak ingin film kami seperti filmnya film-film yang diputar di dunia itu. Kita ingin punya film khas Kendari misalnya. Ya boleh saja cerita khas Kendari, tapi strukturnya tapi sebaiknya dipertimbangkan sesuai dengan konvensi bagaimana kita menyelami film, memahami film, menikmati film. Nah, itu sebenarnya yang harus dipahami teman-teman apabila ingin ikut di dalam proses lokakarya pengembangan cerita dan produksi film Indonesiana ini gitu. Itu selama itu kita sama-sama sadari, saya yakin teman-teman semua eligible atau bisa menjadi bagian dari workshop ini gitu. Yang kedua juga penting, yang ketiga mungkin ya, pertama tadi kesadaran tentang film itu ekosistemnya apa aja, dua struktur dan bagaimana ini. Yang ketiga itu adalah harus punya semacam komitmen gitu ya, yang sangat kuat, karena ini bukan apa-apa, ini ada anggaran yang dialokasikan. Jadi komitmen itu sangat penting, saya rasa itu menjadi banyak tantangan bagi dunia kebudayaan, dunia kesenian kita ya. Komitmen kita itu dalam mengikuti sebuah program itu harus kuat. Padahal sebenarnya itu karena dasarnya adalah kita punya ide, biasanya mestinya kuat ya. Karena kalau kita pegang sebuah ide itu, kita biasanya akan setia dengan ide itu. Kita akan menjaga supaya ide kita itu betul-betul matang dan mantap gitu, sehingga bisa dikembangkan. Nah, sebenarnya Pak Mahendra, C-Screen itu dalam beberapa tahun terakhir, misalnya kami mengadakan pada tahun 2016 itu namanya C-Screen Lab. Jadi kami menseleksi kurang lebih 25 cerita dari Indonesia Timur, yang timnya juga harus produser, sutradara, dan penulis skenario. Untuk ikut di dalam yang namanya C-Screen Lab. Dan akhirnya kami memilih 3 cerita. Jadi karena kapasitasnya, kemampuan kami waktu itu hanya memilih 3. Nah, selama 1 tahun, di tahun 2016 itu, 3 cerita itu
kami godok selama 1 tahun dalam 3 pertemuan. Jadi pertemuan pertama itu di bulan Februari, pertemuan kedua itu di bulan Juni, pertemuan ketiga di bulan September. Di bulan September cerita itu sudah sampai ke tahapan outline. Sebenarnya mirip sekali dengan Indonesia. Indonesiana ya, udah pas itu Mas. Iya, modelnya begitu Pak. Tapi waktu itu cuma 3 ceritanya dan kami didukung sebenarnya sama beberapa. Kami mengirim proposal, tentu saja Pusbang ikut membantu waktu itu, Asia Center Japan Foundation membantu, kemudian beberapa produser-produser yang kebetulan sukses filmnya tahun itu kami juga ajak gitu untuk berpartisipasi karena kami menginapkan tim ini 3 orang ini di hotel di Makassar. Setiap workshop itu berlangsung sekitar 3 sampai 5 hari. Kemudian tamu-tamu pengajar itu datang dari mana-mana Pak. Ada yang dari negara Asia Tenggara, ada juga yang dari Jakarta. Ya, memberikan yang dulu sempat kita bisa bantu juga kan waktu betul, itu. Betul, kami dibantu waktu itu. Nah, waktu itu idenya itu adalah sebenarnya menghasilkan 3 konsep itu dan di akhir konsepnya selesai dan 1 film itu yang kemarin masuk dalam nominasi film terbaik di nominasi sutradara dan aktor terbaik di FFI Pak. Judulnya Mountain Song dari Palu. Dari Palu. Yang dari Palu. Ya. Betul, yang dari Palu itu hasil lab di Makassar tahun 2016. Jadi sebenarnya ya, ini kan memberi contoh ke teman-teman bahwa sebenarnya kalau kita punya komitmen, walau film itu panjang, tidak mungkin saya yakin film yang ikut Indonesiana misalnya 2021, filmnya bisa jadi di 2022, belum tentu. Tapi film yang ikut dalam sebuah lab di tahun 2016, di tahun 2019 akhir film itu sudah bisa diputar, sudah bisa jadi dan selesai gitu. Karena kemudian dia bisa ikut di dalam pasar film karena gagasannya tuh selesai dari Indonesiana. Kami itu mestinya kita bisa optimis selesai dari program Indonesiana, proposal film itu akan layak, adalah proposal film yang layak dalam berbagai aspeknya. Skenarionya, ceritanya bagus, secara bisnis sudah punya potensi secara secara daya tarik komersilnya istilahnya juga sudah ada. Nah, itu cita-citanya dan mudah-mudahan teman-teman dari Indonesia Timur semua yang menyimak percakapan kita ini mempersiapkan diri dengan baik untuk itu. Harus itu Mas, harus mempersiapkan diri kayaknya Mas Rahmat nih, waduh. Penting banget sebetulnya udah ada ini ya embrio ya sebetulnya yang dari rumah Aspes ini dengan lab tadi ya udah mirip dengan Indonesia. Nah, mungkin itu kali Mas yang perlu dikembangkan, seru sekali kayaknya juga udah jelas hasilnya, outputnya kayak ini tuh yang perlu diperluas Mas atau diperbesar. Saya siap Mas memfasilitasi ini ya. Saya semangat nih karena udah ada partner yang udah jelas yang sebetulnya udah matang, sebetulnya tinggal diduplikasi ke daerah-daerah yang lebih didorong dan sebagainya untuk nanti bisa mengembangkan hal ini dan sebetulnya ke depan dengan ada dana perwalian juga bisa intervensi Mas. Apa itu Pak dana perwalian Pak? Dana perwalian dan abadi kebudayaan kan tahun 2022 udah bisa turun Mas. Yang itu di luar pola APBN Mas, jadi lebih bebas ya. Jadi ini kan bisa dikaitkan dengan memperkuatnya Indonesia film kayak apa juga bisa gitu. Jadi di samping kita gitu ya, di samping kita itu nanti ada inisiatif-inisiatif strategis dan sebagainya itu bisa juga ada di dana abadi tadi, dana perwalian nanti yang akan baru turun di tahun 2022 gitu. Jadi kan sudah disetujui oleh Kemenkyu kan gitu dan sebagainya yang hasil dari itu loh Mas, Kongres Kebudayaan kita yang di tahun 2018 kan, tapi baru terrealisasi nanti di tahun 2022. Sebetulnya kayak nanti kan di situ juga memproduksi film anak. Jadi jadi yang tidak ada di mungkin harus peran negara itu tuh bisa di situ juga. Yang kewajiban peran negara seperti tidak banyaknya film anak bisa diproduksi totally ada di dana abadi tadi. Butuh berapa M? Oh 5M, 10M, kasarannya begitu loh Mas. Itu ada di situ contohnya. Nah, kita juga memperkuatnya di Indonesia juga bisa, walaupun kita kan tidak, kalau Indonesia kan tetap harus terhubung dengan industri.
Nah, terhubung dengan investor yang mana memang bisa diputar di bioskop dan sebagainya gitu ya. Nanti bioskop atau di tempat-tempat yang memang komersial dan sebagainya. Nah, itu Mas, nanti saya pikir kita perlu mematangkan tadi konsep satelitnya program Indonesia itu kayaknya penting sekali biar sekalian sosialisasi tentang Indonesia Film lewat itu. Itu Mas Rahmat. Ya, terima kasih banyak. Itu program tentang satelit Indonesia Project atau Indonesia Film itu kita tunggu deh di berbagai daerah. Nah, ya. Tadi soal bagaimana kami atau para pembuat film pemula atau baru mempersiapkan diri dari segi aspek kesadaran, kemudian juga tentang struktur, kemudian juga komitmen. Nah, kalau dari segi eksternalnya nih, apakah perlu ada sudah perlu ada dukungan gitu dari pemerintah daerah atau seperti apa nih? Mungkin Kak Riri bisa. Atau Pak Mahendra dulu, bagaimana mungkin Pak Mahendra yang lebih punya pengalaman berhubungan dengan pemerintah daerah tuh, peran pemerintah daerah itu sebaiknya atau di awal itu dukungannya tuh seperti apa Pak nanti Pak? Ya gini, pemerintah daerah itu yang pasti dengan program Indonesia Film kan pengennya paham. Tadi kita kan ada workshop yang mentreatment mereka untuk bagaimana dia mempersiapkan diri sebagai destinasi film lah dan cerita-ceritanya itu gitu. Nah, yaitu itu yang pertama. Jadi pengen kepahaman dulu bagaimana pemerintah daerah yang baik bisa melayani untuk produksi film gitu, suatu produksi film. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana dia juga cara melayani tadi kan juga otomatis mempersiapkan diri sebetulnya, mempersiapkan diri bagaimana daerahnya itu diarahkan otomatis gini, memperkuat penggalian. Itu juga harus kita juga kepahaman ke sana. Artinya tidak baru datang kalau dia paham biasanya pentingnya film itu yang utama dulu. Pentingnya film ini untuk dalam rangka memperkuat daerah itu menjadi penting, tadi udah diceritakan oleh Mas Riri. Nah, dari situ kalau dia komit, otomatis kan dia akan mempersiapkan diri seperti aku akan sajikan nih cerita-cerita apa saja gitu, selain ya mempersiapkan diri secara finansial tadi ya gitu. Nah, pengalaman selama ini sih memang tidak banyak ya Mas, yang gini, walaupun komitmen, tetapi juga masih tetap pemahaman juga masih yang kurang. Contoh gitu, komit tinggi, tapi tetap ada kurangnya. Kenapa? Tadi pengennya intervensi. Padahal di program Indonesia kan tidak boleh mengintervensi. Jadi kita memang punya tugas hanya memfasilitasi. Pemerintah itu memfasilitasi, entah pusat, entah daerah, walaupun tugasnya masing-masing berbeda. Kalau saya kan memberi workshop, kemudian riset, membiayai penulis ke riset, kemudian memberi workshop tadi udah outputnya kan itu. Nah, kalau Pemda kan harus dia boleh mengusulkan ada cerita, ketemu seniman atau pelaku budaya untuk memberi bagian. Atau kalau sekarang kan penulis sudah punya membawa ide ceritanya, yaitu ya tinggal didiskusikan gitu loh. Maksud saya kadang-kadang harus ceritanya harus ini. Ini penting bagi kami lah. Itu juga yang agak menjadi kendala kan Mas ya, gitu ya. Kalau itu terus dilanjutkan kan juga akan menjadi nggak match. Sementara penulis sendiri sudah membawa ide yang mungkin udah bagus gitu loh. Itu juga ada komitmen, tetapi kadang-kadang pemahamannya untuk memfasilitasinya kurang. Artinya kadang-kadang ujungnya nanti malah mengganggu karena banyak terjadi juga gitu. Itu yang ini berbeda. Indonesia Film itu enggak. Memang Indonesia Film ini berbeda dengan selama ini yang terjadi. Karena yang selama ini terjadi akhirnya juga nggak berhasil kan, karena buat film ala kepikirannya mereka, tapi hasilnya apa? Banyak sekali ya Mas ya, daerah sudah produksi film-film tapi ya nggak kelihatan semua kan, nggak ada satu pun yang kelihatan ya. Jadi kayak hanya jadi dokumen
jadi perpustakaannya mereka saja gitu loh. Nah itu kan nggak bagus, udah keluar uang gede loh, investor lokal aja dipaksa kasarannya kan, ada yang gitu kan, pada uangnya juga keluar miliaran. Nah itu yang nggak boleh terjadi Mas Rahmat. Itu yang pengalaman sekarang itu bahkan kalau yang semangatnya doang banyak yang nggak paham juga banyak kan gitu ya. Oh karena ada program pemerintah ikut-ikutan, setelah tahu aduh ya itu kita nyari betul-betul Indonesia Film itu orang yang memfasilitasi gitu, komit tapi juga memfasilitasi, itu menjadi penting. Jadi memang mengembalikan fungsi fasilitator itu menjadi sangat penting kepada baik pusat maupun daerah. Nah, itu yang kita ingin tularkan tuh Mas Rahmat kita. Dan dia juga harus mempersiapkan pelaku-pelaku atau menguangkan pelaku-pelaku film yang ada di daerahnya, komunitas film. Nah itu juga imbas dari sebetulnya Indonesia Film kan perlu, penulisnya kan perlu ketemu komunitas filmnya ya kan, untuk membantu kayak guide-nya kan gitu ya. Nah ini kan perlu pemberdayaan pelaku film itu yang komunitas film yang ada di daerah-daerah itu juga dengan Indonesia Film itu ke depan juga menjadi perlu dipersiapkan juga, karena biar dia mulai memahami di daerahnya, makin menjadi tantangan. Nah, tadi satelit program itu salah satunya juga menuju ke sana, menuju mempersiapkan pelaku-pelaku film, pelaku komunitas-komunitas film yang ada di daerah. Kalau nanti kebetulan proyek ini akan datang ke sana juga sudah bisa mempersiapkan diri untuk membantu mendukung dari program ini gitu ya, terutama untuk menguatkan cerita-ceritanya, ya kan, memberi data-data, menguatkan narasinya. Nah itu biar menjadi sumber penulisan dari penulis gitu, itu kan menjadi penting juga. Nah ini yang sebetulnya sehingga ekosistemnya semua itu menjadi kuat tanpa mengganggu dari program Indonesia Film. Karena sebetulnya yang dikatakan oleh Mas Riri ini sebetulnya saya saja awalnya juga salah, menurut saya suka ngomong itu jadi salah. Karena apa, saya pikir oh lah kan Pemda punya uang gini itu. Jadi saya juga itu yang banyak sekali terjadi, sehingga kenapa film-film itu nggak maju-maju. Tadi karena banyak hal yang disampaikan oleh Mas Riri itu kadang-kadang orang hanya komitmen, tapi justru kadang-kadang mengganggu dari program itu sendiri gitu loh. Jadi kita tidak mau ke situ, gitu loh. Tidak mau bahwa program ini terganggu karena ya tadi kesalahan dalam treatment dan sebagainya, ya gitu. Itu Mas Rahmat. Mungkin saya bisa tambahkan, adalah menarik sekali tadi Pak Mahendra ungkapkan bahwa ini kalau bicara soal keterlibatan pemerintahnya, ini kan dua fasilitator bisa bekerja sama jadinya, Mat. Jadi kalau dulu semua jalan sendiri-sendiri, itu yang dimaksud dengan Pak Mahendra tadi adalah betul. Dulu itu banyak sekali pembuat film dari produser film dari Jakarta yang berhubungan langsung dengan pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerahnya punya persepsi bahwa wah nanti akan syuting di daerah kita nih, akan membawa cerita-cerita lokal kita nih. Kemudian mereka jadinya punya semacam konsep bahwa melalui film itu, film ini bisa menjadi kayak promosi daerah mereka. Padahal persepsi pembuat filmnya itu beda. Mereka hanya perlu lokasi sama mungkin dukungan dana sedemikian rupa lah gitu. Nah, ini sering nggak nyambung gitu. Atau ada yang kasus berikutnya juga adalah pembuat film lokal ingin kerjasama dengan pemerintah daerah, kemudian didikte oleh pemerintah daerah. Ya, namanya juga pembuat film lokal ya, di daerah pula. Mereka tuh jadinya diintimidasi, terus mau masukin ini, kadang-kadang minta nitip ponakannya bupati mau main gitu ya. Nah itu tuh sering terjadi. Kalau saya misalnya sedang jadi sutradara, itu mungkin tidak akan terjadi kan, Mat? Karena ya saya mungkin bisa bilang, wah maaf Pak, filmnya beda nih, nggak bisa anak Bapak main di film ini hanya karena anak Bapak, nggak bisa. Kalau mau dia boleh ikut casting. Jadi biasanya pemerintah daerah bersedia mendengar kalau orang yang ngomong, apalagi orang Jakarta. Nah sebenarnya Indonesiana Project ini secara terbuka, secara transparan akan menghindari
persoalan-persoalan demikian terjadi. Akan menghindari misalnya mispersepsi misalnya tentang dana. Ini bahaya sekali kan kalau seumpama pemerintah daerah merasa yang namanya ikutan bikin film itu berarti mereka membiayai semua produksi film. Ada bahayanya apa? Ya kalau tidak transparan, dana itu akan menjadi dana yang ya rentan gitu. Rentan, betul. Nah, kalau ada daerah yang kaya, kita tahu kan di Indonesia ini banyak daerah yang kaya, yang punya dana, dan kalau seumpama misalnya nih Mira Lesmana dan Riri Riza datang mau bikin film di situ dan ngomong begini, mereka jangan-jangan akan ngasih dana. Dan ini sebenarnya mungkin kalau kebetulan bisa dipertanggungjawabkan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ada resiko. Nah, kalau melalui sebuah fasilitasi proyek yang terbuka, yang melalui open call, kemudian konsep gagasannya bisa dipertanggungjawabkan, orang-orangnya itu biodatanya jelas. Oh ini satu lagi nih Mat, tadi melamar itu harus bawa biodata kan pasti. Biodatanya jelas, track recordnya jelas, dia pernah membuat apa jelas. Itu kalau diperkenalkan misalnya oleh Indonesiana Project dari Kemdikbud, difasilitasi bertemu dengan pemerintah daerah, pasti pola-pola kerjasama itu yang dirintis pasti akan terbuka dan juga akan mempertimbangkan kepentingan masing-masing secara adil gitu. Nah itu yang ditujukan dengan proyek ini, karena dia bukan sistem penunjukan kasak-kusuk gitu. Dia sistemnya itu betul-betul Anda ada di sini karena proyek Anda eligible, proyek Anda potensial, proyek Anda punya nilai yang budaya yang kuat ya. Bukan cuma nilai komersial ya, Mat. Nilai budayanya juga kuat gitu. Karena kalau nilai komersial gampang. Itu kalau cuma proyek komersial doang ya itu kita banyak membuat film komersial yang bisa melakukannya sendiri gitu. Tapi di Indonesiana Film ini juga proyek-proyek yang akan mendapat dukungan utama adalah proyek yang punya karakter budaya yang kuat dan datang dari memang kepedulian seorang produser, penulis terhadap sebuah gagasan yang Indonesiana gitu, gagasan yang mempromosikan Indonesia. Nah, pemerintah daerah akan diuntungkan karena yang saya tahu ada workshop bagi pemerintah daerah. Jadi workshopnya ini nantinya bukan hanya untuk filmmakernya, Mat. Jadi nanti ada workshop untuk pemerintah daerah dan itu Pak Mahendra dan tim yang kalau nggak salah sudah punya sistem juga tuh bagaimana biar dikomunikasikan dengan baik ke pemerintah daerah masing-masing, apa sih yang bisa kita dapat dari film, apa sih biaya yang dikeluarkan, biar mereka nggak salah arah tuh, karena kadang-kadang jangan-jangan ngeluarin pembelian tas misalnya, kan nggak perlu pembelian tas. masa produsernya mau dibeliin tas sama pemerintah daerah, kan nggak boleh tuh ada budget pembelian tas untuk produser, itu kan aneh nanti gitu kan. Jadi fasilitasi yang rasional juga akan dijadikan bagian dari Indonesiana ini gitu. Jadi diberi workshop nanti yang namanya kalau nggak salah production services ya Pak ya. Ya, production services ya betul. Ya. Jadi nanti pemerintah daerah itu diarahkan oleh Indonesiana Film apa sih yang sebaiknya didukung. Yang sebaiknya didukung. Jangan mendukung hal-hal yang nggak perlu didukung. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang mereka pikir mendukung itu yaitu misalnya memperkenalkan ponakannya yang cantik gitu supaya bisa main di dalam film. Nah itu dukungan yang tidak diperlukan oleh produser biasanya kayak gitu. Itu bisa dipikirkan kemudian gitu. Nah itu antara lain, Mat. Mas Rahmat, ini aja saya perkuat dulu. Jadi kalau akhirnya Kemdikbud itu pembagian tugasnya memfasilitasi untuk praproduksi seperti riset cerita, pengembangan skenario, sampai persiapan pitch deck, marketing, proyek film untuk mendapatkan dukungan pihak swasta. Itu kemudian pemerintah daerah dapat memfasilitasi seperti pendukungan produksi dalam logistik ya, akomodasi lokal, transportasi lokal, perizinan, biaya penggunaan lokasi di wilayahnya masing-masing. Jadi tidak ada itu pembelian tas itu nggak penting itu. Jadi gitu. Pembelian tas untuk seminar kit itu tuh nggak. Jadi ya
Cukup itu tadi, ada berapa orang yang akan memproduksi atau yang akan riset. Kalau awalnya kan riset dulu, yang akan difasilitasi penginapan dan makannya dan izinnya. Ya apalagi nanti yang memproduksi, oh ada 100-200 orang, ya itu aja dihitung. Makannya setiap hari dia berapa hari di situ, kemudian transportasinya perlu dijaga sampai ke lokasi syuting filmnya. Kemudian juga gitu ya. Nah, untuk outputnya sendiri, kita itu ada workshop penulisan dari ide sampai ke first draft ya Mas, tadi skenario tadi ya. Kemudian fasilitasi riset ke lapangan bagi para penulis, sutradara, dan produser. Kemudian workshop penyusunan pitch deck marketing untuk para produser. Kemudian workshop pembentukan layanan produksi bagi pemerintah daerah tadi, udah disebutin oleh Mas Riri. Sama penyelenggaraan investor gathering tadi yang kayak Akatara tadi. Nah itu yang dilakukan oleh pemerintah pusat dari kami, direktorat kami itu yang itulah daerah yang tadi itu aja. Kalau perkara nanti udah mulai pitch deck, mempersiapkan presentasinya, kemudian juga ikut melobi, bukan melobi untuk ini ya, minimal memberi ini loh investor lokal yang kemungkinan tertarik. Nah itu gitu. Ikut melobi boleh lah, tapi minimal itu tugasnya produser kan gitu ya, tugasnya produser dan sebagainya. Itu Mas Rahmat, sehingga semua itu kebentuk ekosistemnya, dan makin banyak daerah yang menemukan kembali paham bagaimana nanti kedepannya melayani, itu menjadi sangat penting ya. Kalau ada inisiasi di luar Indonesia Film, minimal ya udah nggak apa-apa. Itu contohnya kan bisa saja ya, yang di luar Indonesia Film ada produksi, ya udah saya bisa memfasilitasi ini, izin dan sebagainya itu gitu. Itu menarik, betul menarik sekali Pak. Sebenarnya kan bertahun-tahun ini kita bicara soal komisi film daerah. Bertahun-tahun ini mungkin udah hampir 10 tahun itu selalu ada pembicaraan tentang komisi film daerah. Sebenarnya Indonesia Film ini akan secara praktis akan mendorong terbentuknya komisi film daerah. Jadi baik misalnya di kantor wali kota, misalnya kalau di Makassar ada wali kota Makassar, kantor wali kota itu bisa punya, kantor provinsi juga bisa punya, sehingga setiap kali ada Indonesiana Project ini atau film-film yang datang dari daerah ini, sebenarnya pola-pola relasinya itu sudah ada jalannya dan semakin jelas, dan siapa yang dilatih, siapa yang diberikan pengetahuan, siapa yang menyusun semacam juklak pelaksanaan produksi itu mendapatkan masukan dari tim yang memang sudah mengembangkannya secara ekosistem gitu, secara elaborate gitu. Jadi kesalahpahaman itu bisa dihindari gitu oleh tiga pihak gitu. Saya pikir itu sih mestinya positif banget kita ini gitu. Baik. Pokoknya jangan sampai kita yang punya duit merasa bahwa ini juga duitnya rakyat. Jadi kita wajib memperlakukan ini secara baik untuk kemajuan daerah, kemajuan negara ini. Itu intinya sebetulnya. Jadi bukan atas maunya sendiri, bukan atas nama egonya sendiri, bahwa kita seolah, ini kan para pejabat itu suka berpikiran bahwa ini uang saya yang punya media yang diamanah, ini uang saya, ya enggak lah. Ini kan bagaimana cara terbaik untuk memfasilitasi, bagaimana cara terbaik untuk memajukan, itu yang lebih diutamakan. Nah ini yang salah satu Indonesia Film kan mengubah mindset itu ya, pola jalan bagaimana kan Pak Hilmar itu selalu berpikirannya ke situ ya, bagaimana memperbaiki orang itu jadi fasilitator yang baik lah gitu loh, itu yang terpenting. Ya, dan Rahmat sebenarnya juga buat teman-teman semua, ini adalah kesempatan untuk memajukan lagi misalnya dunia penceritaan kita, dunia penulisan kita. Mudah-mudahan nanti teman-teman misalnya kayak Rumata kan punya kayak banyak sekali kegiatan yang terkait dengan sastra dan penulisan Pak Mahendra. Jadi sebenarnya kita punya potensi penulis yang besar, penyumbang cerita yang besar gitu. Dan Indonesia Timur dalam beberapa tahun terakhir melahirkan banyak penulis-penulis baru, banyak sekali novel-novel lokal yang muncul dari NTT ya, dari Flores, dari Timor gitu, yang menurut saya punya kesempatan untuk dikembangkan menjadi cerita film.
dengan memanfaatkan dukungan dari pemerintah daerahnya masing-masing, dari komunitas sastra atau film lokalnya. Jadi ini sebenarnya kayak bisa menciptakan sebuah saling terhubung ya Mas ya. Saling terhubung. Sip. Dan Rahmat dan teman-teman, saya pikir potensial sekali Pak Mahendra, karena di Makassar itu pergerakan perfilman itu tidak pernah berhenti, selalu ada, selalu pembuat film pendek muncul lagi, pembuat film eksperimental juga ada, dokumenter, film cerita pun sekarang sudah ada yang baru selesai syuting di tengah pandemi. Di tengah pandemi itu mereka menyelesaikan sebuah produksi film. Jadi saya pikir daya resiliensinya itu sangat kuat gitu ya teman-teman di Indonesia Timur. Jadi mudah-mudahan Indonesia Film ini bisa jadi fasilitas gitu. Iya, betul Mas. Bahkan untuk narasi itu kan sebetulnya tidak hanya di film gitu ya Mas Rahmat. Seperti sekarang kan juga berkembang Eko Supriyanto menarasikan yang Jai Lolo, kemudian Belu dengan ibu-ibu Belunya gitu ya, body Obades gitu dan sebagainya. Itu kan sebetulnya juga treatment gitu ya, treatment untuk bagaimana sebenarnya kita juga pengen mengembangkan ke sana, seperti siapa sih Rianto dengan hijrahnya dengan bisunya itu kan sedang mengembangkan itu ya, contohnya itu kan luar biasa gitu ya. Menurut saya itu bisa ditangkap kemudian juga bisa ke film dan sebagainya. Saya sih senang banget untuk ngembangin narasi, entah itu sebetulnya luas ya, lebih luas dari film, tidak hanya film itu Mas. Maksud saya juga bisa dipertunjukkan di apa kita itu sangat kaya sekali ya, apalagi Timor yang sebetulnya penggaliannya penting sekali, perlu diperluas. Sumba, wow semua kan gitu ya, di daerah-daerah NTT dan sebagainya itu kan luar biasa. Kalau saya di Sulawesi Selatan udah dari semua kabupaten udah datang Mas, dan bahkan tahu banyak cerita di sana karena dulu banyak kegiatan di sana, di Endrekang, di Toraja, di tradisi di Takalar, di Bodo dan sebagainya kan kita banyak sekali paham banget. Dan menurut saya kekuatannya di kayak Sulawesi Selatan sendiri aja udah nggak ada habisnya dengan cerita-ceritanya itu gitu ya. Orang aja kagum waktu saya ngadain gelar budaya Endrekang itu loh yang talinya sampai berapa puluh meter itu yang mengayun sampai setinggi itu. Itu kan luar biasa itu contohnya gitu ya. Dan itu ada filosofi dan sebagainya itu dan sangat kaya menurut saya di daerah di Sulawesi Selatan itu gitu. Nah ini kan penting sekali bisu dikembangkan, seni pertunjukan dengan tagline hijrah gitu ya. Itu kan si Rianto itu kan luar biasa contohnya itu. Jadi menurut saya apalagi film yang memang dia memang bisa dari teater, bisa dari musik, bisa dari semua, memang bisa tumplek-blek di film gitu ya ujungnya. Jadi menurut saya penting sekali menarasikannya ini dengan berbagai aspek gitu. Dan kita optimis ya Mas ya untuk dengan jalannya Indonesia Film ini, moga-moga ke depan makin bagus, makin di generasi muda ya, muda itu senior muda mau untuk ini sebagai fasilitas untuk mengembangkan dan memajukan perfilman kita. Ya, baik. Terima kasih Pak penjelasannya. Jadi dari penjelasan Kak Riri dan Pak Mahendra, saya pikir ada beberapa kata kunci yang saya dapat. Yang pertama itu lokakarya, kemudian juga fasilitasi gitu. Lokakarya yang dimaksud ini tidak hanya lokakarya bagi para pembuat filmnya, tetapi juga lokakarya kepada para pemerintah daerah gitu, terhadap apa sih film itu, kemudian juga apa keunikan dan kemungkinan yang bisa kita gali dari film di daerah masing-masing itu. Karena waktu kita terbatas, mungkin saya bisa meminta pernyataan closing statement kepada dari Bapak Pak Mahendra. Silakan. Baik, terima kasih Mas Rahmat, terima kasih juga Mas Hedi. Jadi
intinya kita pemerintah berkomitmen memperkuat ekosistem di perfilman. Itu yang pertama. Nah, untuk memperkuat itu, memajukan perfilman sesuai arahan dari Pak Presiden, salah satu cara untuk mengubah mindset dan jalan yang baik adalah lewat kami punya program namanya Indonesiana Film ini. Dengan Indonesiana Film ini moga-moga bisa berkembang, tahun depan kita akan open call gitu, sehingga kita bisa mendudukkan cara pembuatan yang benar untuk memproduksi film gitu. Semua tetap terlibat dengan posisinya masing-masing, tetapi tidak mengganggu dalam memproduksinya, bahkan sampai ke ini ya, ke distribusinya dan sebagainya. Mungkin itu. Terima kasih atas diskusinya hari ini, terutama kepada Mas Rahmat dan Mas Riri Reza ini luar biasa. Saya kok ingin sekali menimba ilmu terhadap yang sudah dibuat di Rumata ini ya, di Rumata Art Space ini gitu ya. Nanti kapan-kapan saya datang, insya Allah kalau bisa kesempatan saya diskusi datang langsung deh ke sana gitu. Kayaknya ini kan menjadi satu pola untuk tadi sudah menemukan juga tentang satelit programnya gitu. Nah, saya pengen memperdalam di situ Mas Riri, kapan-kapan ya. Nanti kita diskusi di sana deh, itu sambil ngopi gitu Mas sama teman-teman yang terlibat di sini gitu, sehingga kemudian kita bagaimana sehingga ini bisa menjadikan itu, dan kami harap ke depan Indonesiana Film itu makin kuat gitu ya, dan betul-betul bisa memajukan perfilman Indonesia. Itu saja sih Mas Rahmat. Terima kasih ya. Terima kasih. Ada tambahan Kak? Ya, intinya kita harus bersama-sama mendukung, menjadi bagian dan mengawal kegiatan ini. Partisipasi teman-teman dari pembuat film di Indonesia Timur itu sangat penting, tapi harus diiringi dengan peningkatan kapasitas memang. Ya, betul, jadi peningkatan kapasitas ini menjadi kunci yang akan membuat kita semua itu bisa menjadikan proyek ini sukses. Selama ini tidak mungkin proyek gagasan-gagasan pemerintah itu bisa sukses apabila gagasan-gagasan dari bawah tidak muncul gitu. Jadi semua teman-teman beberapa teman-teman di Makassar sebenarnya sudah cukup punya pengalaman Pak. Ada beberapa yang sudah ikut di dalam kegiatan Siscreen, ada beberapa yang pernah, Rahmat sendiri pernah mengajukan cerita juga di Akatara bersama satu orang teman produser lain. Jadi saya pikir pengalaman-pengalaman itu bisa sekali sekarang tertempatkan di sebuah stream bekerja yang lebih terencana gitu. Dan sudah ada bukunya belum Mas? Nah, buku apa Pak? Buku tentang ya yang di Makassar ini. Itu Pak, kami harus bikin. Ini sudah ada gagasannya. Setiap tahun kami sebenarnya melahirkan katalog-katalog Pak. Setiap program itu selalu ada. Nah ini semua kalau dikumpulkan kemudian menjadi sebuah tulisan dari penyelenggaraan tahun 2012, 13, 14, 15, 16 sampai 18 Pak. Dan tahun ini sebenarnya kalau kami kumpulkan itu bisa menjadi kayak semacam praktek baik Mas. Betul praktek sukses baik gitu. dari yang tempatnya Mas ini gitu Mas. Ya, itu akan kami upayakan untuk terrealisir Pak dalam waktu tidak terlalu lama. Ya, jadi saya rasa itu Mat, kita tinggal menunggu. Mudah-mudahan pengumuman tentang open call sudah masuk, dan kita juga harus duduk lagi untuk membicarakan satelit programnya Indonesiana Film. Terima kasih Pak Mahendra. Terima kasih Mas Riri. Saya pikir setelah ini para pembuat film dimanapun berada udah pasti mempersiapkan ceritanya, udah calling lagi produsernya atau penulisnya untuk kolaborasi dan mempersiapkan ide cerita untuk submit Indonesiana Film. Kami tunggu satelit programnya, dan bagi teman-teman yang telah menyaksikan program ini, terima kasih banyak atas kesempatannya, terima kasih banyak atas waktunya telah menyaksikan program ini. Ikuti terus Siscreen Academy, program yang diusung oleh Rumata Art Space. Tahun ini Siscreen bertema Manifesto. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Mahendra, terima kasih banyak Kak Riri. Sampai jumpa di lain kali. Terima kasih Pak Mahendra.
Terima kasih Pak Mahendra. Terima kasih.